Nobukatsu and his men spare no one. We have ways to banish such darkness. Ubisoft kembali dengan seri terbaru Assassin's Creed Shadows. Sebuah game yang menjanjikan petualangan epik di Jepang feodal, sesuatu yang sudah lama dinantikan para penggemar. Namun di balik hype yang besar, ada satu pertanyaan yang mengganjal, apakah game ini cukup kuat untuk menyelamatkan Ubisoft dari keterpurukan? Beberapa tahun terakhir, Ubisoft berada dalam kondisi yang tidak stabil. Sebagai salah satu developer dan publisher terbesar di industri game, mereka pernah berjaya dengan franchise besar seperti Assassin's Creed, Far Cry, dan Watch Dogs. Namun kini, mereka menghadapi masalah serius. Beberapa game terbaru mereka gagal memenuhi ekspektasi, baik dari segi penjualan maupun penerimaan gamer. Ambil contoh Skull dan Bones. Game ini diumumkan lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi setelah berkali-kali ditunda, hasil akhirnya tidak sebanding dengan harapan. Kritikus dan gamer sama-sama merasa game ini terlalu monoton dan tidak menawarkan inovasi yang berarti. Lalu ada Watch Dogs Legion. Ubisoft berusaha membawa sesuatu yang baru dengan sistem main sebagai siapa saja, tetapi eksekusinya kurang matang. Banyak gamer merasa dunia game ini terasa kosong dan kurang memiliki karakter yang kuat. Bahkan, franchise Assassin's Creed sendiri mengalami pasang surut. Assassin's Creed Valhalla sukses secara finansial, tetapi banyak yang mengkritik gameplaynya yang terlalu panjang dan terasa repetitif. Kemudian, Assassin's Creed Mirage mencoba kembali ke akar stealth, tetapi justru terasa terlalu pendek dan tidak memiliki banyak inovasi. Dengan kondisi seperti ini, Ubisoft butuh sebuah game yang bisa benar-benar membangkitkan kembali reputasi mereka. Dan itulah yang membuat Assassin's Creed Shadows menjadi taruhan terbesar mereka. Lalu, apa yang membuat Assassin's Creed Shadows berbeda? Mengapa game ini bisa menjadi harapan terakhir bagi Ubisoft? Jawabannya ada pada konsep yang mereka bawa, yaitu Jepang feodal. Sejak lama, para penggemar Assassin's Creed meminta Ubisoft untuk membuat game dengan latar Jepang. Banyak yang membayangkan bagaimana game ini bisa memiliki elemen ninja dan samurai yang ikonik. Dan akhirnya, Ubisoft menjawab permintaan itu. Assassin's Creed Shadows memperkenalkan dua karakter utama dengan gaya bermain yang berbeda. Yasuke, seorang samurai legendaris, menawarkan pertarungan yang lebih brutal dan langsung. Sedangkan Naoe, seorang shinobi, lebih berfokus pada stealth dan serangan diam-diam. Ini memberikan variasi gameplay yang menarik, mirip dengan konsep yang pernah diterapkan di Assassin's Creed Syndicate, tetapi lebih berkembang. Dunia dalam game ini juga menjanjikan teknologi terbaru. Dengan penggunaan AI dan fisik yang lebih canggih, lingkungan dalam game akan terasa lebih hidup dan responsif. Ubisoft mengklaim bahwa cuaca, pencahayaan, serta interaksi NPC akan lebih realistis dibanding game Assassin's Creed sebelumnya. Selain itu, sistem stealth di Shadows juga diperbarui. Pemain bisa memanfaatkan bayangan dan kegelapan dengan lebih strategis, berbeda dengan sistem stealth di game sebelumnya yang terkadang terasa kaku dan kurang menantang. Dari semua inovasi ini, Assassin's Creed Shadows memiliki potensi besar. Tapi pertanyaannya, apakah Ubisoft benar-benar bisa mengeksekusinya dengan baik? Meskipun Assassin's Creed Shadows terdengar sangat menjanjikan, Ubisoft tetap harus menghadapi beberapa tantangan besar. Salah satu masalah utama yang selalu menghantui mereka adalah kualitas rilis game. Reaksi komunitas juga tantangan tersendiri. Sejak pengumuman Shadows, ada pro dan kontra terkait pemilihan karakter utama. Yasuke, yang merupakan seorang samurai dari Afrika, dianggap sebagai keputusan yang menarik, tetapi juga menimbulkan perdebatan. Sebagian gamer menyukai keberagaman karakter ini,
sementara yang lain merasa bahwa Ubisoft lebih memilih tren daripada keakuratan sejarah. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Setelah bertahun-tahun menunggu game Assassin's Creed dengan latar Jepang, para penggemar tentu ingin sesuatu yang benar-benar luar biasa. Jika Shadows gagal memenuhi harapan ini, dampaknya bisa sangat besar bagi masa depan Ubisoft. Jadi, apakah Assassin's Creed Shadows bisa menyelamatkan Ubisoft? Semua tergantung pada eksekusi mereka. Jika game ini berhasil memenuhi janjinya dengan dunia yang hidup, gameplay yang seru, dan cerita yang kuat, maka ini bisa menjadi awal kebangkitan Ubisoft. Namun jika game ini gagal, baik karena bug, adanya agenda berlebihan, atau kurangnya inovasi, maka bisa jadi ini adalah pukulan terakhir bagi Ubisoft. Persaingan di industri game semakin ketat dan gamer tidak lagi mudah dikecewakan. Yang jelas, Assassin's Creed Shadows bukan hanya sekadar game baru dalam franchise ini. Ia adalah simbol dari kesempatan terakhir Ubisoft untuk kembali ke masa kejayaan mereka.